Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah ala khairil anam ya nabiil ulumi wal hikam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ingkang tansah kula hormati para alim ulama, para sesepuh sepuh yang tansah hormatan ing palenggahan sasana enjang punika, para guru. Ada yang di dalam nggih? Mboten ketinggal masalahnya. Oh ngoten. Sing penting krungu suarane. Awal pertemuan tiada kata yang paling indah kecuali ucapan syukur alhamdulillah. Panjenengan senajan panas, sing adem ya adem, sing panas ya panas ya. Saumuk panasen bisa menyempatkan untuk hadir dalam rangka thalabul ilmi, belajar Al-Qur'an. Mudah-mudahan kerawan panjenengan anginipun jenengan niku dipuncatat dening Allah dados amal ingkang sae. Shalawat salam mugi katur kunjuk kagem bendera kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman, Nabi ingkang sampun nedahkan kita saking margi ingkang awan dumugi margi ingkang sae arupi agama Islam. Ketiga kalinya halo gua ya Wendel. Jujur ya Ustadz-ustadzah, saya itu kaget aja karena dibujuki karo panitia nggih. Sanjange niku Ustadz, misalnya yang hadir cuma 50 orang Ustadz yang hadir, nanti ngajinya bisa praktek satu-satu. Lah kula ndugi ningali saking tebih, Masya Allah ya. Sing teko kok akeh ngene rek ya. Lha terus ngajine dijak ngaji apa niki ya. Ngoten nggih, tapi mboten napa-napa. Kalih mungkin kerantos panitia mawon. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi yang Direktur Lazis itu namanya Ahmad Syafi'i, kalau saya namanya Imam Syafi'i. Kepala sekolahnya namanya Bapak Imam Rafi'i. Beda tipis semuanya. Syukur alhamdulillah pagi ini iso ngaji bareng kali ustadz-ustadzah di Kediri dalam keadaan sehat walafiat. Sehat sedaya nggih? Oke, coba saya mau ngetes semangatnya dulu sebelum ngaji. Coba bagaimana semangatnya ustadz-ustadzah pagi hari ini? Yalah wong limo gak rukun. Baleni. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sepakat ya. Saya ulangi, bagaimana bagaimana kabar ustadz-ustadzah pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Saya namung sanjang ngeten ustadzah. Jenenge guru ngaji. Jadi ada perubahan ngajar guru Quran di era 90-an dengan era tahun 2000-an. Zaman saya ngaji, ya zaman jenengan sing saumuran kali kula. Ya.
Dulu ngaji kita itu nggak asal ngaji. Sebelum ngaji itu diajak dulu nyanyi-nyanyi. Diajak nyanyi, diajak main-main. Dalam rangka apa? Kersane anak-anak itu ketika datang di majelis, ketika datang di TPQ itu sudah siap ngaji. Kalau guru sekarang kan enggak, anak-anak baru datang, ayo baris istidadan, rame ayo terus baris gitu kan ya, sehingga anak-anak itu belum siap ngaji sudah dikasih materi. Maka jangan heran anak sekarang itu senajan sudah Quran ngajinya masih rasa-rasa, rasa jilid 2, rasa jilid 3, rasa jilid, ya kan? Kemarin itu saya munakosa, nah tolong dibaca walidil kurba bawal yatama, padahal sudah Quran. Itu kira-kira yang salah muridnya atau gurunya? Ngerti ngono loh ya, gurunya. Makanya sebelum kita ngaji anak-anak itu diajak fokus dulu. Bos yang di jero ruangan kelihatan saya enggak ngrungokno ae. Ngapunten Amit. Nutut colokane Mas, colokane niku nih dalam, oh nggak bisa, nggak support nggih pun sak kersane pun. Oke, oh mboten support, oh nggih pun kersane pun santai mawon ngajine nggih tambah cepet ngono, saya panas sisan ya. Semua ta Bu? Alhamdulillah semua. Baik ya. Saya mulai aja, bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi, kalau jenengan mulai ngaji jangan langsung dimulai, jenengan harus ada pemanasan dulu. Bagaimana pemanasannya? Misalnya anak-anak ketika mau ngaji diajak dulu. Baik anak-anak, sebelum kita ngaji coba tirukan Ustadz. Kalau Ustadz bilang tepuk 1, semuanya bilang yes. Coba tepuk 1, sambil tepuk bilang yes. Kan ngomong tepuk 1, oh winter. Kalau tepuk 2 berarti bilang oke. Tepuk 2, kalau tepuk 3, tepuk 3, kalau tepuk 4, oke. Tepuk 4, siap ya? Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, kurang 1, tepuk 5. Enggak, tepuk 5-nya versinya saya gini. Nah, bisa? Coba, enggak pakai bunyi, hanya tepuk saja. Tepuk 5. Sing rukun ngono lho rek suarane. Coba diulang, tepuk 5. Semangat ya. 5 kali tepuk 5. Ya Nabi salam alaika. Wes waris alhamdulillah. Amit. Ya. Alhamdulillah. Jadi anak-anak itu diajak tepuk-tepuk dulu baru siap ngaji. Coba ya. Kalau di Surabaya biasanya ini kalau anak-anak usianya di bawahnya 5 tahun, selain diajak tepuk juga diajak nyanyi. Sebelum berdoa biasanya gurunya gini, ayo anak-anak tirukan ustazahnya, tangan ke atas, oh itu tangan ke samping, tangan ke depan,
Duduk yang rapi itu kalau di TK. Berhubung ini taman kawak-kawak, diganti ya. Kita kan lagi ngaji, sudah bisa. Kalau ngaji berarti gini, tangan ke atas bunyikan fathah, tangan ke samping bunyikan kasroh, tangan ke depan, duduk yang rapi. Nah gitu, coba sama-sama tangannya ke atas gitu. Siap? 1, 2, 3. Waya duduk yang mansuk tangan ya. Astagfirullahaladzim. Baik anak-anak, ya ini guru TK. Ustaz-ustazah, baik sebelum kita mulai ngaji, ngajinya ada 2. Yang pertama nanti kita akan ngaji mengenal Al-Quran. Yang kedua ngajinya adalah bagaimana cara menerjemahkan tanpa jenengan belajar bahasa Arab. Jadi ini terjemah lafziyah itu diperuntukkan untuk bagi orang yang belum pernah belajar bahasa Arab tapi bisa menerjemahkan. Jadi nanti setelah pulang dari sini kalau ditanya, "Ustazah, coba Ustaz baca dan terjemahkan. Qul a'udzu birabbin nas." Coba terjemahkan. Qul, katakanlah, a'udzu, aku berlindung, kepada Rabbi, Tuhan, an-nasi, manusia. Winter ngono ya. Harapannya nanti keluar dari sini sudah bisa menerjemahkan. Ya, nanti dites satu-satu. Dijamin gak mulai. Ya. Baik, sebelum kita mulai ngaji, yang pertama mengenal Al-Qur'an, karena mumpung ini pesertanya banyak dan materi ini juga jarang ada di Jawa Timur. Kenapa saya ngomong gini? Ini saya ambil dari salah satu kitab namanya Mustalahut Tajwid, karyanipun Romo Kiai Haji Abdullah Umar Semarang. Sayangnya kitabnya nggak sampai ke Jawa Timur gitu aja. Jadi nanti materinya itu dulu, mengenal Al-Quran. Minimal kalau jenengan ditanya Quran itu apa, jenengan semerap. Namun sebelumnya kita akan baca bersama-sama suratul Fatihah. Lagunya lagu Ros. Lagu Ros itu datar. Iya. Jadi perlu diingat ya Ustaz ya. Saya pernah ditanya, Ustaz, mengapa kok ngaji itu pakai lagu? Ada yang bisa jawab? Supaya apa? Menyenangkan, tergantung. Sing ngaji suaranya serak-serak jembret, suaranya serak-serak berserakan ngono ya. Terus nggo lagu Ros ya tetap gak enak. Ya, mengapa ngaji pakai lagu? Ada yang bisa jawab? Supaya indah. Nek suarane enak, ya. Saya kasih tahu Ustazah. Kalau ada pertanyaan mengapa ngaji harus pakai lagu, itu alasannya yang pertama, sudah kodratnya manusia itu suka pada keindahan. Nah, di antara keindahan itu adalah lagu. Yang kedua, ikut hadisnya Nabi, Zainul Qur'ana gimana? Bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan bacaan Anda yang paling bagus. Lah, yang berikutnya manfaatnya apa ya? Manfaatnya itu kalau jenengan pakai lagu itu melatih kestandatan bacaan itu benar. Misalnya mahuna qaiduna, ayunannya dapat diukur. Ya. Kalau nggak pakai lagu ya kayak wong darusan 7 hari ngono kae. Naladina kafaru sawana sementing mulai untuk berkat. Gitu kan? Gak kena diukur. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada ini matanya.
Kelihatan tahu Ustazah itu? Napa sing kelihatan? Nggih. Oke. Nah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengenal Quran dulu. Oke, yang berikutnya lagu yang boleh dipakai untuk membaca Al-Quran adalah lagu-lagu yang sudah disepakati oleh ulama. Tidak boleh sembarangan orang, tidak boleh sembarang lagu kita gunakan. Misalnya lagu dangdut dipakai ngimami. Imamnya lagi Allahu Akbar, lagunya lagu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sumpah makmum mikir lagu boy. Ayo. Nah, yang dikhawatirkan nanti ganti surat, lagunya ganti. Cari lagu yang viral. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wa sallah. Buyar wis, buyar. Ya. Tidak boleh sembarang lagu. Makanya lagu yang dibolehkan adalah dalilnya sudah ada. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, maka lagu yang cocok adalah lagu-lagu Arab. Kalau lagu semua diperbolehkan, orang Surabaya akan pakai lagu kebangsaannya, nah lagu Jula-Juli. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Apa itu? Kalau tahun 80-an pasti tahu. Rio Yoga goreng. Nah, tandanya sudah berumur. Ya. Kalau tahun 90-an liriknya diganti. Kayu waru digraji-graji, kayu nongko dienggo lemari, dasare ayu kok pinter ngaji, akeh duda sing podoan. Iya, makanya nggak boleh sembarangan lagunya. Lagunya cukup lagu Ros. Baik, kita doa dulu. Suratul Fatihah lagunya Ros, datar naik. Nah kemarin datanya Ustadz, kalau misalnya lagu kita itu bisanya cuma datar-datar, nggak naik-naik, atau bisa naik nggak bisa turun. Mau enggak lagu ini. Itu lagunya apa? Ya tetap lagu Ros, cuma versi rosoan. Ya. Lagu ini. Baik, kita mulai lagu Ros bersama-sama. Ta'awudhu basmalah wahid isnan salasah. A'udhu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Hop. Durasi panas. Ya. Terlihat tulisannya apa Ustazah? Sing kono gak ketok. Sudah apa ya, dirungono aja. Gini Ustazah, saya itu sering tanya Ustadz, kalau jenengan saya tanya,
Quran itu isinya apa saja, rata-rata nggak bisa menjawab dengan sempurna. Ya, isinya apa saja rata-rata nggak bisa menjawab dengan sempurna. Padahal kita harus mengetahui Quran ini. Kemarin materinya belum ya Ustaz ya di pusat ya? Belum, wis salam ketinggalan ya. Kita mulai. Halo. Halo, halo, hei. Coba, itu kan biasa sekolahan kan ngono ya. Saya diganti kalau saya bilang hei, jawabannya ha. Kalau saya bilang hei, jawabannya ha. Coba hei. Pinter. Hei. Bisa kan? Saya kalau bilang hei, jawabannya iramanya disamakan. Jawabannya pinter ya Allah. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Perlu dipahami Al-Quran kita itu memiliki berapa nama? 55 nama. Jadi sebenarnya yang kita sebut Quran itu namanya itu sebenarnya mushaf, saudara ya. Mushaf, cuma namanya diantaranya adalah Al-Quran. Makanya orang dulu manggil, tolong ambilkan mushaf. Nah, mushaf itu memiliki 55 nama, diantaranya adalah ada yang Al-Quran, ada kitab, ada Ad-Dzikr. Jadi nama Quran itu sebenarnya ada banyak, ada 55 nama. Sayangnya 55 nama ini kita jarang mengetahuinya. Yang diketahui ya Al-Quran aja. Tolong ambilkan Qurannya gitu. Dan itu bukan tanpa alasan. Mengapa nama Quran lebih terkenal? Alasannya ini Ustaz. Quran itu kan kalamullah, kalamnya Allah, diturunkan kepada melalui malaikat secara mutawatir, dan membacanya termasuk. Sekarang saya tanya, jika kalamullah diturunkan kepada Nabi Isa namanya winter. Jika diturunkan kepada Nabi Musa, jika diturunkan kepada Nabi Daud, kira-kira anak santri jenengan kalau ditanya bisa jawab gak? Yakin? Oh, gurunya mikir. Itu karena salah pembelajaran. Dulu saya ketika di TPQ diajari nyanyi kitab Zabur pada Nabi Daud, kitab Taurat pada Nabi Musa, kitab Injil pada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran pada Nabi Muhammad. Bisa nyanyi ibu-ibu? Boten. Coba diulang. Kitab Zabur pada Nabi Daud. Sama-sama 1, 2, 3. Kitab pada Nabi Daud, kitab pada Nabi, kitab Injil dan kitab Al-Quran. Dan ini tolong diajarkan ke anak-anak. Minimal nanti dia santri pulang dari TPQ itu iso nyanyi Islami di rumah. Kitab Zabur pada Nabi Daud. Dan orang tua itu bangga. Ngapunten, orang tua kan bangga. Ya ore anakku mulai diurui nyanyi Islami. Tapi anak sekarang kan nggak pernah diajari nyanyi Islami. Akhirnya lagu nih Pindo Samudra. Lo hafal kan guru nih? Nek gak ngono selendang biru. Yo wes, yo bentar. Oke. Ya, yang saya garis bawahi adalah ini. Walaupun Anda belum paham, makanya diajari terjemah.
walaupun Anda belum paham artinya Quran, ya, gak paham isinya, jenengan baca setiap huruf itu dapat pahala. Nabi mengatakan seperti ini, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kirami bararah. Wong sing macane lancar ketika baca Bismillahirrahmanirrahim itu tiap hurufnya dapat 10 kebaikan. Lanjutnya hadis wallati yatata'ta, adapun yang semocone grotal gradul wa huwa alaisak, dan dia merasa keberatan bacanya, lahu ajroni, baginya 2 pahala. Jadi karena memang darusan mocone grotal gradul, wa minan nasi pecel, nasi padang, ya, itu dapat 2 pahala, pahala grotal dan gradul. Yo gak ngono ya, pahala moco maksudnya, ya, ambek ngoyone iku, ya. Itu jadi jenengan jangan takut salah. Ustadz, saya itu belum lancar baca tapi nggak berani baca Quran, takut salah, gawaya, ya. Jenengan salah itu masih dapat pahala. Kita lanjut dalilnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Man qara'a harfan min kitabillah falau bi hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, baginya kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsaliyah, dan 1 kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Misalnya jenengan baca seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Itu benar semua. Itu hurufnya kan ada 19. Dikali 10 dapat berapa pahala? 100. Tapi ketika jenengan baca bismillahnya salah, kurang tebal roknya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mestinya Bismillahirrahmanirrahim, mestinya tebal, jenengan baca tipis 2 roknya, maka pahala Anda dari 190 dikurangi 2 masih berapa? 188. Lumayan di atas KKM nilainya. Jadi jangan takut salah. Jenengan kalau salah 1 dikurangi 1, tapi kalau benar dikasih nilai 10. Dalilnya gitu. Dan Nabi mengatakan la aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Nabi tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif itu dihitung 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Baik, sekarang saya akan ngajari jenengan alif lam mim dulu sebelum masuk ke materi. Coba luruskan punggungnya. Duh, serius ini. Kenapa saya bilang gitu? Karena ini yang dibaca alif lam mim butuh nafas. Lihat nafasin jenengan kan pendek. Kok tahu? Kita cara mengetahuinya gampang. Coba luruskan punggungnya. Habis itu perutnya dipegang. Lipat 1, lipat 2, lipat 3. Kalau perutnya sudah berlipat-lipat sampai HP dilebokno klebu, itu tandanya napasnya pendek. Nah, coba tirukan. Alif, lam, mim. Biasanya kalau orang Jawa itu kan jadi mim ya. Coba alif, lam, mim. Cara bacanya alif cuma 1 harokat, lamnya dihitung 6. Jadi kalau ngajari bersama itu pakai hitungan 6, setelah itu dengung, baru mimnya juga 6. Alif lam mim. Ayo tarik nafas. 1, 2, 3. Semisal kalau bacanya saya seperti ini. Alif lam mim. Benar atau salah? Kenapa?
Karena nggak ada dengungnya. Biasanya guru-guru ketika munakosah salahnya di situ, tidak pakai itu nggak ada. Duh, asli nggak ada bahwa sing guru paham buka ya, nggak ada dengungnya. Jadi ustazah tafadholi iqra'i hadhil kalimat, mesti bacanya seperti ini. Alif lam mim. Salah ustazah. Salah apa ustaz? Kurang dengung. Ngono cek ngengkel. Alah ustaz kurang dengung aja. Ya, lah ketika saya digitukan tak bales. Gini loh ustazah. Pernah dengar lagunya Nisa Sabian? Jika lagu saja itu harus dengung, apalagi baca gitu loh ya. Oh ya wes, siap? Saya ulangi dulu. Alif lam mim. Ayo, 1, 2, 3. Nah, bedanya dengan alif lam ro nggak pakai dengung. Nah itu kadang disamakan. Alif lam ro cukup gitu aja. Coba alif lam ro, 1, 2, 3. Jangan panjang-panjang. Makanya gak lulus kabeh mari. Sumpah gak lulus kabeh munakosah. Ya, rohnya coba alif lam ro. Coba ulang, 1, 2, 3. Jadi dilatih untuk dengung yang lama karena indahnya Quran itu dengan dengungnya. Kalau jenengan baca surat Al-Kautsar nggak pakai dengung, ya cepet kan jenengan pas sholat sendirian baca Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. A'tainaka Al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar. Jungkir. Nanti setelah dari sini jangan diulangi lagi. Coba jenengan ketika baca Al-Kautsar pakai dengung. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pakai dengung. Ngajari anak surat Anas juga pakai dengung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu anak-anak kita. Nanti setelah dari sini jenengan harus bertobat. Lho tenan niku. Nah, kemarin ngaji sama Ustaz Imam Syafi'i itu disuruh dengung. Gini loh nak Anasnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dilatih gitu biar bacaan anak-anak itu benar. Bisa dipahami? Oke. Ini aja yang perlu diketahui. Hanya ini saja. Coba Al-Quran terdiri dari berapa juz? Saya ulangi, berapa juz? Jangan sampai kayak salah satu bupati yang pernah saya hadiri. Ada undangan khotam Quran, bupatinya sambutan, khotam 30 juz hafalan. Bupatinya tuh inginnya memotivasi, cuma mungkin gak ngerti nek Quran ini 30 juz. Beliau mengatakan seperti ini, Masya Allah, Bapak sangat bangga sekali dengan anak-anak. Masih kecil-kecil sudah bisa menghatamkan 30 juz. Bapak doakan mudah-mudahan tahun depan bisa menghatamkan saya juz 40 dan juz 50. Oh iya, Ringo, juz piro itu ya? Juz tomat, juz ya. Nah kita yang hadir waktu itu mau tertawa itu kok lucu ngono ya. Gak puisi kok kebangetan nih ya. Gak tau mau Quran belas paling.
Quran itu berapa juz? Ada berapa hizib? Nah ini yang nggak paham biasanya. Jenengan tahu hizib? Kok iso ngomong swidak iki ceritane piye? Oh iya. Ana tulisane ya. Gini Ustazah, perhatikan ke depan. Sing guri kae to. Ini misalnya satu juz. Ini misalnya satu juz ya. Satu juz ini kita bagi dua. Bagian pertama disebut hizib pertama. Jadi hizib itu bagian setengah juz. Bagian kedua hizib. Lah, dalam satu juz ada berapa hizib? 2 kan? Kalau dalam 30 juz berarti sampai sini paham? Alhamdulillah. Suratnya ada berapa? Hafal? Enggak, maksudnya jumlah nama suratnya hafal? Coba 1 Al-Fatihah, 3 Ali Imran, 5 mulai mikir, 6 mikir maneh, 7 wis gak mudeng, 8 ora iso. Lali gua ya lali, dites juga iso lali. Ya, ngono lho kowe dadi guru Quran. Surat gak hafal urutane. Ngono nyeneni muridé, makane to nak belajar. Gurune dites lho gak nutut. Oke. Oke rek. Nggih. Gak misal galon bareng tiga ya. Oh nggih boten kiat terus. Itu piye ngombe ini? Ya diombe terus. Oke, lanjut. Ayatnya ada berapa? Ayatnya ada 6.200. Nah, ngapunten Ustazah, saya jelaskan di sini mumpung ini ngaji bersama. Jenengan kalau menghitung jumlahnya Quran, Al-Fatihah ayatnya ada 7, Al-Baqarah ayatnya ada berapa? 286, Ali Imran. Wis gak seleren mentok Al-Baqarah. Kebu aja tenan kok jeneng. Ngene kok nyontek iki bae. Ya. Oh, delok HP 200. Ya. Ngene yo dadi guru yo. Kok kober nyeneni murid-e. Jika jenengan ngitung Al-Fatihah sampai Anas, ngagem kalkulator, jumlah ayatnya 6.230. Nah, pertanyaannya sekarang, dari mana jenengan dalam materi Al-Islam atau PAI kok ayat Al-Quran itu jumlahnya 6.666? Itu sumbernya dari mana? Lagu A. Halo? Jawaban toh. Jarene 6.666. Itu bukan jarene Ustazah ono-ono materi PAI ono ya. Itu sebenarnya dalam rangka mempermudah, tapi bukan nggak ada tujuannya. Kalau jangan baca tafsirnya Syekh Nawawi Banten, tafsir apa namanya? Gak ngerti pisan. Tafsir Munir. Di situ ya itu. Di situ ada tulisan 6.666 itu cara perhitungannya adalah dari segi maknanya. Maksudnya gini. Ayat tentang perintah itu jumlahnya 1.000. Ayat tentang larangan jumlahnya 1.000. Ayat tentang halal haram jumlahnya 1.000. Jadi nanti di total 6.666. Cara menghitungnya seperti ini. Misalnya, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ada perintah sholat, ada perintah dihitung 2. Jadi hitungan
dari segi makna itulah sehingga totalnya 6.666. Tapi kalau dihitung secara matematik jumlahnya 6.236. Versinya Kufah, versi yang kita pakai, qiraah yang kita pakai. Qiraah Asim, riwayat Hafiz, Thoriq, Syatibiyah. Kalau jenengan ke Afrika, jumlah ayatnya akan berbeda dan bacaannya juga berbeda. Kalau Afrika kan ngajinya pakai kolon dan pakai waros. Kalau kolon gimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bacanya seperti itu. Kalau waros, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu namanya bacaan versinya riwayatnya beda. Oke, jadi kalau kita ikut yang Kufah. Oke, sampai sini paham ya? Kalimatnya ada 770.450. Hurufnya ada 1 juta. Rubuknya ada. Jenengan tahu rubuk? Ya wes gak apa-apa. Rubuk gak ngerti, seprapat. Ya seprapat. Enggak, jenengan iso ngomong seprapat itu maksudnya hitungan seperapatnya nanti. Saya ulangi lagi ya. Rubuk itu gini. Ini 1 juz dibagi menjadi berapa hizib? Sebagian pertama disebut hizib. Lah 1 hizib itu dibagi menjadi 4 bagian. Makanya dikatakan Kalau ruku, tahu ruku? Ain. Kalau orang desa, biyen zaman desa, macane sak makra ae atau sak makro. Berarti padahal itu salah. Sak makro itu artinya adalah ayat yang dibaca. Kayak jenengan MTQ kan makronya apa? Ayat yang dibaca apa? Cuma wong Jawa sak makro itu sak ain. Mestinya itu sak ruku. Jadi setiap ain itu dimana 1 ruku. Jumlahnya ada 558. Jenengan kalau nggak tahu ruku saya kasih tahu ya, ini ada tulisannya. Gambar bintang itu namanya ruku, gambar ain itu namanya, ya nanti filenya biasa kasihkan ke ketua cabangnya aja biar nanti dibaca ya. Karena bahasa tahu yang belakang kan setengah ngantuk jadi gak ketok belas Ustaz. Bisa dipahami sampai sini? Alhamdulillah. Sekarang kita akan ngaji menerjemahkan ini. Ini cukup setengah jam selesai. Mana bukumu? Oke, tepuk 1. Yalah, wong 5 gak rukun. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung pembelajarannya atau mengenal dulu Ustaz? Mengenal, tak kenal maka salah, tak kenal maka tak tubruk. Gak kenal itu bro ya. Mengenal terjemah tilawati. Kita kenalkan dulu. Yang pertama gini. Kenapa saya menulis ini? Ya. Kenapa saya menulis ini? Ini ada ceritanya Ustaz ya. Ada guru bertanya kepada kami, Ustadz, anak kami yang sudah selesai khotam Al-Quran itu kira-kira ngajinya apa? Dilanjutkan materinya apa? Itu biasanya ditanyakan. Tak kasih tahu saudara. Ditilawati, nanti biar sama pengguna tilawati. Ditilawati, ya, ada 3 pilihan materi bagi anak yang pasca khotam Al-Quran. Yang pertama, ya, jadi anak-anak yang khatam itu yang pertama materi yang dipilihkan adalah yang pertama adalah tahfidz. Apa? Menghafal Al-Quran. Mereka bacaannya sudah bagus, alangkah indahnya dilanjutkan untuk menghafal Al-Quran. Biasanya ada kelas untuk yang pasca khotam. Ustadz, anak saya ini kalau disuruh menghafalkan Ustadz, hari ini hafal, besok
Maksudnya enggak semua anak itu daya tangkapnya kuat. Ada pilihan lagi enggak? Ada. Pilihan kedua yaitu belajar tarjamah. Belajar apa? Tarjamah dari kata apa? 3 tahun kemudian. Tarjamah itu kan dari kata bahasa Arab. Tarjamah. Ya, angelerere. Tarjamah yutarjimu tarjamatan. Wa mutar. Wa huwa mutarjimun. Tarjim. Buang apa? Sing ngerti yo ngerti man alima man jahila delosoro. Sing ngerti yo ngerti son jawab. Sing gak ngerti iku kudu yo. Iki kan Kediri Ustazah. Edek Lirboyo. Edek Ploso. Terkenal nahwu sorope. Mestine nyambung. Nek jenengan gak nyambung, balik Kediri bagian ndi ngono. Oh pendatang kabeh. Masya Allah. Gitu Ustaz, pendatang kabeh nih. Kok iso? Gak ngakui itunya jati dirinya. Minimal nyambung titik ngono lek ngomong tarjamah yutarjimu tarjamatan. Wa tarjaman wa mutarjaman wa huwa mutarjimun. Tarjim. Nah, pinter. Enggak, masalah itu jenengan itu gak nemen-nemen gitu loh. Ya kemarin itu kan ada ustazah saya tes, ustazah saya tanya, sing bener tuh anak-anak, mari kita baca basmalah atau mari kita baca bismillah. Basmalah atau bismillah? Yakin? Dalilnya gimana? Gimana tay? Yang benar basmalah atau bismillah? Yang benar basmalah, dalilnya basmalah yubasmilu wa mubas fahuwa mubasmilun basmil. Ya, jadi jangan sampai guru itu gak ngerti. Oh yang benar itu mari anak-anak kita baca basmalah, jangan mari anak-anak kita baca bismillah. Nah ini apa ceritanya ya? Oke, jadi tarjamah ini diperuntukkan bagi anak-anak pasca Al-Quran. Saya ulangi, ini diperuntukkan untuk yang sudah selesai khotam Al-Quran. Terus ada pertanyaan Ustaz, kalau misalnya kita belum khatam tapi diajari tarjamah bisa enggak? Ya bisa aja, tetapi kalau membaca saja masih belum bisa, bagaimana kalau diajak nerjemah malah kesulitan. Tapi hari ini jenengan spesial, biasanya dari juz 1, jenengan hari ini juz sudah hafal semuanya. Alhamdulillah gak yakin. Oke, sebelum kita menerjemahkan juz 30 saya mau tanya, yang gak bisa jawab pulang, ya mulai tenang. Ayo. Di dalam juz 30 ada berapa surat? 3 tahun kemudian. Kau nasi jawab. Pinter Ustaz ya? Halo Ustaz. Ya astagfirullahaladzim, Pak ngerti. Dalam juz 30 ada berapa surat? Ada 36. Ada lagi? Ada berapa? 36, 37, 38. Yang benar yang mana? Mudah mana ya? Ada berapa surat? Astagfirullahaladzim, gak sejauh ya Allah. Oke, silakan PR. Bangetan ya. Wajahnya antara 36, 37, 38, silakan dipilih.
Pertanyaan kedua, jenengan kalau bisa jawab maju ke depan tak sangoni beneran. Di dalam Al-Qur'an juz 30 aja. Ada berapa kalimat yang bunyinya seperti ini? Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. 5 ngawur tenanan. Ini loh, jak terjemah loh. Ya. Oh iya, buat hadiah yang bisa jawab. Yes. Ayo, yang bisa jawab ada berapa tuh sebutnya surat apa gitu aja. Enggak pakai ayat. Ada hadiah menarik ya, menarik becak dan menarik yang lainnya. Yang bisa jawab angkat tangan. Itu ada mic-nya kan? Di dalam Al-Qur'an, sing hafal mikir di sana. Di dalam juz amma itu ada berapa surat yang bunyi lafadznya illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Yang bisa angkat tangan. Angkat tangan dulu. Ada Ustazah? Oh silakan maju ke depan Ustazah. Ini ada mic-nya. Ayo Ustazah maju dengan angkat tangan. Koyo apal koyo ya. Iku lambaikan tangan. Nyerah ngono. Astagfirullah. Nyerah. Tak tunggu ku angkat tangan. Beda tipis ya antara angkat tangan dan lambaikan tangan ya. Astagfirullahaladzim. Ya sembarang. Iki ngaji torang ya. Kuwabeh gak iso. Kayak pelatihannya Ustadz, itu kayak wakih pelatihan. Ya, pelatihannya wakih karena gak iso kabeh ya. Ini mau terjemah, wis gak apa-apa ya. Sak iso-iso nih ya. Wis gak tak terus no. Di dalam juz amma itu ada 3 tempat yang bunyinya sama illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Yang pertama surat An-Naba. Ngene nondi An-Naba? Kok iso An-Naba itu? Al-Asr, oke. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati. Oke, yang kedua. Al-Bayyinah bunyinya bagaimana? Kok iso Al-Bayyinah gitu? Sumpah gak hafal kabeh. Yang pertama di surat Al-Insyiqaq. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum ajrun ghairu mamnun. Yang kedua At-Tin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun. Yang ketiga Al-Asr. Kok iso Al-Bayyinah, An-Naba itu golek nondi. Nemok nondi lho. Nek Al-Bayyinah bunyinya gimana? Innal ladzina amanu bukan ilal ladzina. Wis gitu aja. Oh ya gak hafal tenanan iki. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita kenalan dulu. Ingat, menerjemahkan bahasa Arab tidak harus jenengan bisa bahasa Arab. Dalilnya walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Bahwasanya sungguh belajar Quran itu mudah. Kono belajar Quran berang-berang tahun gak iso-iso, itu sing salah gurunya, bukan muridnya. Enggak, itu sudah benar itu. Belajar Quran itu mudah, gampang kok. Ya. Kalau dulu saya ngaji pakai turutan alif fathah a, alif kasrah i, alif dhamma u. Ba tanwin fathah ban, ba tanwin kasrah bin, ba tanwin dhamma bun. Sampai MTS saya gak katam-katam. Sawi ngono. Sampai MTS. Kaf lam sadah petekah kal lam petekah la kala iku sawi ngajine no langgar. Ngajinya dulu di langgar. Makanya sholat itu boleh di bener.
Ngajinya dilanggar lor, langgaretan. Makanya sholat itu boleh dilanggar. Mau sholat ya kena, masjid ya kena. Kalau Anda ngajinya sama dengan saya, berarti seumuran, gitu aja. Oke, ini Ustaz-Ustazah, ada aturan mainnya yang cepat aja. Habis ini kita langsung praktek aja. Mana bukunya? Yang pertama Ustaz-Ustazah, buku terjemah lafziyah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran Al-Quran para santri yang telah lancar. Nek urung lancar jangan ajari terjemah. Kangelan. Walladina maca iku lancar diajar terjemah. Jadi idealnya untuk yang sudah khotam. Yang kedua, materi pembelajarannya dimulai dari surat Al-Fatihah. Idealnya surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah itu adalah ruknun min arkani salat. Minimal ketika salat itu tahu artinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu segala puji li bagi Allah Rabbi Tuhan al alamina semesta alam. Idealnya Fatihah. Terus kenapa kok dimulai dari surat Al-Baqarah? Alasannya seluruh kosakata di dalam Al-Quran itu 80% ada di surat Al-Baqarah. Hampir semuanya. Alladzina yu'minuna, dimanapun berada mesti artinya orang-orang yang itu lengkap. Nah yang 30% di mana? Yang 30% di juz 30, juz 29 itu. Jadi kalau jenengan hafal Al-Baqarah, terjemahnya insya Allah hafal semua. Yang berikutnya, peserta didik aktif ya harus mengikuti KBM tersebut. Teknik yang digunakan dalam pembelajaran buku ini adalah dengan teknik klasikal. Coba ditirukan ini. Ayo saudara tirukan. Bismillahirrahmanirrahim bersama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tekniknya seperti itu. Yang berikutnya pembacaan ayat Al-Quran secara tartil. Jadi walaupun memang terjemahkan tetap harus tartil. Kenapa? Biasanya anak setelah khotam itu kan gak ngaji maneh, maka diajari dengan tartil. Gak boleh ngaji cepet-cepetan. Berikutnya pembelajaran dengan menggunakan lagu. Ros, datar, naik, turun. Terjemah lafziyah ini diajarkan setelah santri khotam Al-Quran. Ini ketentuannya. Jadi sebenarnya setelah nanti khotam, tapi kalau mau diajarkan walaupun belum khotam dan mereka membantu hafalan juz amma, maka bolehlah. Tapi nanti saya ajari caranya. Dapat dipelajari untuk anak SD kelas 3. Kelas berapa paling rendah? Kalau kelas 1 kok belum bisa. Kelas 1 huruf aja belum hafal. Bedakan ja sama kho. Kelas 1 mau mikir. Nah, ini huruf apa? Kho. Didelok ta nak mripate. Nek titike nang tengah iku jenenge ja. Titike nang dhuwur jenenge awas gak iso. Coba. Kho. Lho, lali maneh. Anak kelas 1, jadi kelas 1 belum diajari terjemah, kelas 2 juga belum, paling rendah kelas 3. Paling enggak minimal kelas 3 itu jilid berapa Ustaz? Kelas 3 jilid berapa? Al-Quran, betul. Kalau ada murid Anda kelas 3 belum Quran, itu tandanya pembelajaran Anda gagal. Yo guru nih kabeh. Ya, saya ulangi. Kelas 1 hatam jilid 1 jilid 2, kelas 2 hatam jilid 3 jilid 4, kelas 3 hatam jilid 5, semester 2-nya sudah Al-Quran. Idealnya gitu. Idealnya. Kok ada kelas 3 ditanya Mas kelas berapa? Kelas 3 jilid berapa? Jilid 2. Kelas berapa Mas? Kelas 4 jilid berapa? Jilid 2. Ya gagal itu pembelajarannya. Bisa dipahami ya? Oke, langsung kita praktek. Cara ngajaran, silakan bukunya dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran yang pertama dilihat
cepet ini 15 menit aja bisa. Halaman 1, ketentuannya halaman 1 silakan dibuka. Mana bukumu? Ini bukuku. Oke. Sebelum kita ngaji koyo jenengan niku wis sumu gitu ya. Coba Ustaz-ustazah dalam hitungan ketiga semuanya bisa berdiri? Bisa berdiri? Bisa. 1, 2, 3. Ayo berdiri. Alhamdulillah. Boyoke kanggo ya Allah. Enggak diluruskan Ustazah. Luruskan. Bukunya ditaruh dulu. Jangan mau itu tak. Alhamdulillah ya Allah. Semuanya berdiri. Mana suaramu? Saya bisa. Saya. Ayo. Ayo ngaji dengan teliti bersama Ustadz oh winter metodenya mudah belajar juga menyenangkan. Oke, mana tangan kanannya diangkat? Digerakkan tangan kanannya. Baca hamdalah. Alhamdulillah tangan kanan kita bisa bergerak. Kalau sudah kena asam aurat, sudah gerak ya. Lanjut tangan kirinya gerakan. Iya, alhamdulillah tangan kiri kita bisa bergerak. Oke, diturunkan kaki kanannya. Keram kaki kanannya, aja nendang jajan itu wendangi. Iya. Ganti kaki kirinya. Alhamdulillah bisa bergerak. Silakan. Good. Berhenti ya. Biasanya kalau kita sama anak-anak itu kan yang pertama diajari apa? Diajari mengenal Tuhan kita. Anak-anak itu harus dimantapkan akidahnya. Tuhan kita ada berapa Ustaz-ustazah? Ada berapa? Nah, coba tirukan Ustaz berarti. Tuhan saya pakai gerakan suaranya kok fals ngono yo. Tuhan saya satu. Bagus. Satu Tuhan. Bagus. Kau bukan Tuhan saya. Bisa? Bisa. Coba 1, 2, 3. Satu Tuhan saya. Oh winter. Kalau tidak satu bukan Tuhan saya. Baik, sekarang suara kalimat saya tidak pakai dibunyikan, cukup gerakannya saja. Aduh mikir. Tuhan. Nah gitu ya, Tuhan yang nggak bunyi apa? Saya. Coba 1, 2, 3. Tuhan satu Tuhan. Anda ini gak fokus belas yang gurih. Baleni. Wong limo gak rukun. Ayo 1, 2, 3. Satu Tuhan. Kalau tidak bukan Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silakan duduk ya, biar gak pegel. Gak mau longgo ya. Sampai anyang-anyangan nih ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajarannya ya. Ngajinya ini silakan dilihat nomor 1, halaman 1, yaitu santrinya tidak boleh lebih dari 15. Jadi rasionya 1:15. Waktunya
60 menit. Terus pertemuannya maksudnya gini, jenengan itu materinya tarjamah 1 pekan itu yakni 3 kali. Lihat terus sisanya kan misalnya ngajinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan 5 kan. Yang 3 kali untuk tarjamah, yang mungkin 2 hari bisa untuk tahfidz, bisa untuk praktek sholat, bisa untuk kitabati dan yang lainnya. Yang berikutnya ini target pertemuannya ada 1 buku ini dikhatamkan 40 kali pertemuan. Bisa dipahami? Yang pertama bisa dilihat di layar pembukaan. Salam dulu. Misalnya datang ya, ini pertemuan pertama dengan Ustadz Imam Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Ustadz Sadah pagi hari ini? Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar terjemah, kita berdoa dulu ya. Tangan ke atas, bunyikan. Tangan ke samping, bunyikan kasroh. Tangan ke depan, bunyikan dumah. Duduk yang rapi, doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pre-memori sampai habis ya. Sekarang kita lanjutkan kegiatan inti, dimulai dari halaman 2. Itu ada halaman 2. Guru membaca target pembelajaran hari itu dengan cara perwakof 3 kali. Silakan dilihat, langsung praktek. Halaman 13. Yang pertama apa tadi? Guru membacakan. Nah ini. Oke. Guru membacakan 3 kali. Berarti gini, anak-anak, ayat ini Ustadz akan bacakan 3 kali. Yang pertama, Ustadz pakai teknik 1. Kalau misalnya anak-anak nggak kondusif, ya langsung teknik 2. Teknik 1 Ustadz baca dulu, habis itu teknik 2. Atau semuanya teknik 2 juga boleh. Kayak, baik Ustadz bacakan dulu dan ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim bersama. Nah, ini jenengan harus bacanya benar. Kenapa? Dalam rangka tahsin. Karena banyak alumni sudah wisuda tapi kadang ngajinya nggak lancar. Ustadz baca dulu. Amma yatasaalun bersama. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Naik. Alladzi hum fi mukhtalifun. Ayo. Alladzi hum fi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Ini ketika talqin teknik 2, misalnya ada anak nggak bisa, belum serentak ngajinya, diulang lagi. Amma yatasaalun, ada yang kurang dengung, diulangi lagi sampai dia malakah. Kenapa? Karena gunanya yang atas ini dalam rangka murojaah materi tahsinnya ketika dia sedang khatam Al-Quran. Bisa dipahami ini? Tahapan yang pertama apa? Membaca pokok bahasan berapa kali? Boleh teknik 2, boleh langsung teknik 3, tapi kalau saya sarankan teknik 2. Oke, lanjut ke cara pertama atau kelompok pertama. Ini hilang nih, yang nomor 2. Oke, yang nomor 2 ini adalah guru membaca potongan terjemah. Cara membacanya Ustazah,
per kalimat dibaca 3 kali. Baik, Ustaz baca dulu. Amma tentang apakah? Yuk. Amma tentang apakah? Tentang apakah? Amma tentang apakah? Amma tentang apakah? Jadi datar naik turun. Berikutnya ya tasa'aluna, mereka saling bertanya. Ayo. Ya tasa'aluna, mereka saling bertanya. 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 Ani dari. Nah, di situ ada dari, ada tentang ya. Lah, di situ ditulis saja, ditulis semuanya karena an itu kadang maknanya tentang, kadang maknanya dari, tergantung siyagul kalamnya. Di sini tugasnya guru adalah mencari makna yang tepat yang mana. Kalau gurunya bingung, nyontek yang belakang halaman. Mana contekannya? Halaman berapa itu? 2, halaman 88. Itu contekannya untuk memilih kata yang tepat. Kalau di situ dipilih tentang, bukan dari. Ya. Ini baterainya habis laptopnya. Ya. Oke. Bisa dipahami? Ya. Jadi jenengan nanti bilang gini kan anak, nah, buaya, tapi jangan ditunjukkan belakangnya. Nah, ini an itu maknanya banyak. An itu dari, fi itu di dalam. Dulu waktu belajar awamil kan gitu. Jadi maknanya kan banyak. Kita pilih, coba yang dicoret pakai pensil adalah darinya, atau yang dilingkari tentangnya. Yang tentang dilingkari karena itu yang dipakai. Gitu ya. Saya ulangi. Ani tentang, ayo. Ani tentang. Ani tentang. Ada yang tanya, Ustadz kok nggak dibacaan? Dibaca sesuai yang tertulis. Kalau kita ngomong itu nanti, Ustadz ini kan nggak diwasolkan dengan kalimat sebelumnya, nggak ada iltiqai sakinain, nggak ada urusan dengan itu. Nanti ribet urusan itu ya. Tulisannya apa, yaitu di wis. Jadi jangan berdebat dengan nahwu ataupun tajwid. Ini urusannya adalah menerjemahkan bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab. An-nabai berita, ya. An-nabai berita. An-nabai berita. Al-azimi yang agung. Nyontek dulu. Yang apa? Yang berat, yang agung. Yang besar, yang berat ya. Berarti yang dilingkari yang besar. Al-azimi yang besar, yo. Al-azimi yang besar. Al-azimi yang besar. Al-azimi yang besar. Al-azimi yang besar. Lah itu sampai ya'lamuna sampai habis, dibaca 3 kali 3 kali. Bisa dipahami? Saya ulangi lagi. Tahapan pertama pokok bahasan dibaca 3 kali. Tahapan kedua guru mentalkinkan, mendiktekan santri terjemahannya per kata 3
3 kali maksudnya tiap kata 3. Setelah itu biar lebih mantap, ayo anak-anak kita baca sama-sama menerjemahkan teknik 3 ya, bersama-sama, tapi bukan 3 kali langsung. Amma tentang apakah, yatasaaluna mereka saling bertanya, ani tentang an-nabai berita, seperti itu ya. Coba ayo kita baca sama-sama basmalah 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai. Amma tentang apakah, yatasaaluna mereka saling bertanya, ani tentang an-nabai berita, al-azimi yang besar, alladzi yang hum mereka, fi tentang hinya, mukhtalifuna mereka berselisih, kala sekali-kali tidak, seakan ya'lamuna mereka mengetahui. Sudah tahu tahapannya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, bagus. Oh siapa loh? Saya ulangi, tahapan pertama dibaca Arabnya, tahapan kedua guru mendikte berkata 3 kali. Setelah itu lanjutkan tahapan ketiga yaitu santri menulis. Berarti gurunya gini, baik anak-anak silakan, silakan anak-anak menulis. Berarti harus bawa pensil, tulis Arabnya, yang samping tulis terjemahannya dalam rangka membantu menghafal terjemahan. Bisa dipahami sampai sini? Jenengan nulis amma artinya tentang apakah, yatasaaluna artinya mereka saling bertanya. Sampai sini paham ya? Halo? Paham boten? Jelas atau belas? Mudeng atau mubeng? Oke. Setelah menulis, baik anak-anak, setelah menulis kita lanjutkan. Bentuknya kayak gini. Kalau nggak tahu layarnya, bentuknya setelah anak-anak nulis Arabnya, ditulis itu salah itu ya. Ditulis Latinnya terus Arabnya. Nah, bentuknya seperti ini jadinya. Ada Arabnya, salin tulisan Arabnya, terjemahan perkataannya. Wis. Anak-anak menulis dan dikasih waktu berapa menit? 10 menit. Jangan sampai guru ketika sesi menulis itu seperti guru agama. Guru agama kan biasanya mau ayat, berarti wacana mesti gini. Ayo anak-anak ditulis. Ya kan? Biasanya guru agama ngapunten kan bukan guru agama. Ya, ditulis. Wis gurune anak-anak nulis, gurune mau dolanan HP. Mari kita kok ngene. Sudah selesai anak-anak? Belum. Lanjutkan. Takoki mana? Sudah selesai? Belum. Lanjutkan. Tiba-tiba bel, tit, sudah selesai? Belum. Buat PR. Oh, enak guru agama ngulangnya. Andani kok. Guru-guru sing koyo ngono kuwi, sumpah. Biasanya ngono biasanya ngono. PR terus PR. Apakah besok dikoreksi? Yoga ditumpuk waya PAT waya rapotan lagi. Ngenteni guru agama gak mari-mari ngrikap nilai. Biasanya ngono biasanya. Ya. Jadi dibatasi. Nah, ditulis waktu 10 menit. Selesai enggak selesai dikumpulkan. Wis. Tit 10 menit selesai. Lanjut materinya, tahapan berikutnya adalah ini saudara. Guru membagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Baik, saya anggap ini tengah saya yang sebelah sini. Kesini kelompok 1, yang sini kelompok 2. Ya, kelompok A bertanya, kelompok B menjawab. Maksudnya gini, kelompok A bertanya Arabnya, kelompok B menjawab artinya. Contohnya kelompok A, amma dijawab
tentang apakah? Sudah siap? Coba, mana semangatmu? Ini semangatku. Dimulai regu A, bertanya Arabnya, B menjawab. 1, 2, 3. Tentang apakah? Yatasaaluna. Mereka saling bertanya. Ani an-nabai al-azimi yang besar alladzi hum fihi mukhtalifuna. Mereka berselisih. Kalla sekali-kali tidak. Yatalam mereka. Setelah itu kelompok B bertanya Arabnya, kelompok A-nya menghentikan. Coba mulai kelompok B, 1, 2, 3. Ya tasa. Bagus. Hi mukhtalifuna. Kalla sa ya'lamuna. Saya review lagi. Tahapan pertama guru baca Arabnya, teknik 2 atau teknik 3. Tahapan keduanya guru membacakan per kata, tiap kata 3 kali. Habis itu ditutup dengan teknik 3. Tahapan keempat murid disuruh menyalin, waktunya 10 menit. Tahapan berikutnya adalah muridnya dibagi 2. Orang kelompok A bertanya. Sampai sini paham? Tahapan terakhir. Nah ini tahapan, masih ada tahapan lagi? Bukan menyusun, saja kan nyusun. Belum. Susu nyusun ya. Tahapan berikutnya adalah santri disuruh baca 1. Ya ini butuh praktek ini ya. Silakan saya contohkan orang yang pertama ini depan sama jenengan itu santri saya. Ya. Orang pertama kayak jilid. Orang pertama baca baris pertama. Orang kedua baca baris kedua. Orang ketiga baris ketiga. Bisa dipahami? Bisa dipraktekkan ya? Suaranya yang keras Bunda. Ayo basmalah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mic-nya bunyi enggak? Ustaz? Kalau bunyi minta tolong biar terdengar yang belakang. Prakteknya maksudnya. Silakan dimulai dari sini. 1 orang 1 kata. Misalnya amma tentang apakah panjenengan ya tasa alun ngoten nggih. Hadirin, inilah peserta. Mboten usah jumeneng pun lenggah kemawon. Murid pertama. Silakan di baris pertama. Enggak sampai ya? Oh, mboten sampai. Rati ke tengah mawon. Monggo niki. Pun dimulai saking panjenengan. Pun monggo 1, 2, 3. Amma tentang apakah? Lanjut. Ya tasaaluna, mereka saling bertanya. Luar biasa. Ani tentang An-nabai, berita. Bagus. Al-azimi yang besar. Nah, terus. Alladzi yang hum mereka. Nah, terus. Fi di dalam. Lanjut. Lanjutnya yang ini depan. Muridnya depan aja. Ya. Hi-nya. Oke, sebentar. Enaknya kok hi-nya kok ya. Saya bentar. Bentar. Ya.
Ini misalnya muridnya cuma ini aja, maka kan masih sisa. Sisanya dibaca sama-sama. Tuh 2, 3. Mukhtalifuna, mereka berselisih. Kalam sekali-kali tidak, seakan ya'lamuna. Putaran kedua kayak tadarus. Baris pertama dibaca dulu bersama-sama. Jadi panjenengan ingkang tiang pertama baca baris kedua. Bisa dipraktekkan? Oke, kita mulai sebelum masuk putaran kedua. Ayo kalimat pertama amma dimulai sama-sama. Tuh 2, 3. Amma. Lanjut orang kedua. Lanjut. Oh yang besar. Ulangi. Tuh 2, 3. Ya. Oke. Masih sisa kan? Maka sisanya dibaca sama-sama. Kala seakan ya'lamuna. Putaran ketiga baris pertama dan kedua di sampai sini paham? Saya review sekarang. Saya review cara ngajarnya. Yang pertama, guru membaca pokok bahasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Ditirukan. Pertama, guru membaca pokok bahasan. Yang kedua, guru menerjemahkan per kata. Tiap kata diulangi berapa kali? Setelah itu ditutup dengan teknik 3. Ya, setelah teknik 2, teknik 3 untuk penguatan. Setelah itu tahapan ketiganya adalah guru memerintahkan santri untuk menulis. Urutannya sudah ada di buku, gampang kok menulis. Setelah itu, setelah selesai menulis 10 menit, tahapan keempatnya siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A bertanya. Setelah itu dibalik, kelompok B bertanya. Bisa dipahami ya? Oke. Setelah itu baru baca simak, kayak tilawati, kayak tadarus lebih tepatnya. Tadarus. Kelompok orang pertama, baris pertama, orang kedua sampai selesai. Gitu. Bisa dipahami? Yang terakhir, tapi kalau di sini tertulis putarannya hanya 4 kali putaran saja. Kenapa? Ya lihat waktunya. Kalau waktunya masih banyak, berarti boleh lebih dari 4 kali putaran. Materi terakhir, tahapan berikutnya adalah merangkai. Caranya seperti ini. Perhatikan. Ustadz akan baca Arabnya, maka kalian membaca terjemahnya. Terjemahnya bukannya belakang, tapi tetap ini yang dibaca. Contoh, amma yatasaaluna. Kalian juga menjawab tentang apakah mereka saling bertanya. Setiap ayat jenengan terjemahkan. Jadi Ustadz baca Arabnya, santrinya membaca terjemahannya. Bisa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Konsentrasi. Amma yatasaalun. Terjemahkan. Anin naba'il azim alladhi hum fi mukhtalifun.
Jenengan kalau bingung, lihat belakang halaman 88. Ustadz ulangi, boleh ya. Alladzi hum fi mukhtalifun. Wong limo gak rukun ya Allah. Suarane ulangi sampai serentak. Alladzi hum fi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Nah, gitu. Jadi yang sesi terakhir itu, setelah itu untuk menguji kemampuan apakah muridnya sudah bisa atau tidak, gurunya random menunjuk santri secara acak. Ayo Aisyah, Ustadz baca terjemahkan. Amma yatasa'alun. Amma tentang apakah? Yatasa'aluna, mereka saling bertanya. Pointer ditulis di buku prestasi. Pointer rek. Coba Ahmad, biasanya Ahmad ini wakal ya. Mat meloya melayu gak dirungono belas. Kuping ngemis cendelan tuh kuping. Ayo coba terjemahkan. Anin naba'il azim. Toleh. Apa Ustaz? Dirungokno ta. Anin naba'il azim. Terjemahno. Toleh. Ya. Diulangi. Jule, kalau dia nggak bisa, silakan dilihat, disuruh lihat biar dia bisa. Anin naba'il azim, dari an-nabai berita al-azimi yang besar. Coba sekarang bukunya ditutup. Anin naba'il azim, dari an-nabai berita al-azimi yang besar dinilai. Oh, Ahmad itu belum lancar. Ayo Mbak Indah, baca. Kayak itu. Alladzi hum fi mukhtalifun. Suaranya alun. Sing jenenge Mbak Indah. Alladzi yang hum mereka fi dalam hinya mukhtalifun. Tak kandani Ustaz ngapunten. Ini kendalanya munakis. Ketika ada anak itu di munakosah, itu pakai suara hati. Ayo Mbak Indah maju Mbak Indah. Mbak Indah, tolong bacakan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gurunya kan biasanya gini, Indah, suaranya yang keras nak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras nak, orang malah banter berembik. Ya sudah nggak jadi ngaji. Lah itu Ustazah, gimana Ustaz solusinya? Jika Anda menemukan itu, biasanya itu ketika baca simak buku, jenengan jangan melanjutkan sebelum semua terdengar suaranya di telinga Anda. Jadi kalau Ustaz biasanya gini, coba Ustaz baca. Kalla saya'lamun bersama 1, 2, 3. Kan? Jika ada satu saja yang enggak bersuara, satu aja enggak terdengar suaranya, atau ada yang salah, diulang. Kalla saya'lamun. Ulangi. Coba anak-anak dengarkan, dengar suaranya Indah? Tidak. Karena Indah enggak dengar. Ayo diulangi lagi. Biasanya konconing ini, Ndah ngomong Ndah. Bulan baleni terus. Gitu. Akhirnya apa di konconing? Suaranya jadi banter. Itu terapi untuk anak yang enggak ada suaranya. Ustaz sisuk nangis, Ustaz mulai gak bisa ngaji Ustaz. Enggak, itu serius sudah. Cara terapi anak itu. Terus yang kedua, biasanya yang ramai kan baca simak. Satunya baca,
satunya ngerumpi. Wis suarane alun, koncone ngomong. Caranya gimana? Ini caranya. Ustadz kalau pas baca simak itu gimana? Ketika yang satu baca, coba tolong dengarkan dulu. Mbak Aisyah silakan dibaca. Amma yatasaalun. Suaranya keras kan? Dengar nak? Dengar. Oke. Orang kedua, anin nabail azim. Dengar nak? Dengar. Jenengan harus sering melibatkan teman-temannya. Ketika dia salah baca, anin nabai, kan nggak bisa ya. Kalau nggak bisa jangan dibully, pancet aja ada. Gak bisa ya pancet, jangan gitu, nanti malah nggak bisa. Caranya gini, anak-anak, berhubung Mbak Indahnya belum lancar, ayo kita contohkan. Itu dalam rangka melibatkan temannya, biar temannya nggak lama-lama nunggu. Ayo nak tirukan, anin nabail adim, bersama anin nabail adim. Coba Mbak Indah diulangi lagi. Caranya gitu, biar temannya mau mendengarkan temannya. Bisa dipahami? Kalau misalnya ada yang izin satu di tengah, Ustaz, maka bagiannya dia jangan dilanjutkan oleh orang berikutnya, tetapi digantikan oleh semuanya. Anak-anak, berhubung Mbak Firanya keluar kamar mandi, ayo bagiannya kita baca sama-sama. Kala sekali-kali tidak, bersama-sama yuk. Kala, sehingga urutan berikutnya tetap sebagaimana urutannya. Bisa dipahami sampai sini? Oke, ada pertanyaan mungkin? Kak. Oh, sak menika jam pinten nembe jam 11 waktu Indonesia bagian Papua. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi itu cara-caranya ngajar. Ketika dengan praktek baca simak ini yang biasa anak-anak itu. Yang kedua, ini ngapunten saya sampaikan di sini. Ya. Ini ada cerita Ustaz. Asli. Saya kemarin itu supervisi di sebuah lembaga, ada seorang guru, muridnya ketika saya uji dari 15 murid tidak ada satu pun yang tidak lulus, semuanya lulus 100%. Ketika saya melihat cara ngajarnya, ternyata ngajarnya seperti ini. Ketika teknik 2 itu bacanya tidak sekali. Mahuna qa'iduna, bersama mahuna kurang serentak nak, coba ditunjuk. Mahuna qa'iduna, bersama ada yang belum bersuara dan umek kae. Mahuna qa'iduna, ayo. Nggak ada yang nunjuk, ditunjuk. Itu sampai diulang 5 kali. Per baris 5 kali. Nah, barisnya ada 8, dia ngulangi 40 kali. Jadi boleh teknik 2 itu diulang-ulang. Karena fokusnya adalah menanamkan konsep. Bukan tidak boleh, boleh. Jadi ketika ujian, anak-anak, pinter-pinter. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum. Tek gitu. Luar biasa. Kenapa? Karena trainingnya kuat. Dan jenengan kan enggak baru baca sekali. Wa kanu si'an, tirukan. Wa kanu si'an wa qalu qulubuna. Sing sitok urung mantep, jenengan sudah lanjut. Bisa dipahami? Kalau jenengan muridnya ingin sukses, ketika teknik 2 silakan diulang-ulang sampai benar-benar anak jenengan mateng, baru dilanjutkan. Ada pertanyaan? Dalam. Nah, itu tekniknya aja Ustaz. Semua kembali pada gurunya. Pinter-pinternya membawa suasana. Oh, jangan diulang. Jenengan apa-apa cari alasan.
Sebentar, sana masih belum terdengar suaranya. Ayo diulang, ditunjuk. Gitu. Tetap pakai ada triknya. Gitu. Dalam Ustadz, ya ini kalau ini kendala TPQ. TPQ kan ada anak itu awal bulan masuk, tengah kosong, akhir masuk, wis keri materi wakeh. Terus teko sing jenenge Ahmad, Farel, Farhan, kan kon diae dodolan wedhus to piye? Kok iso lagi ngaji? Koncone wis halaman 10, dia masih halaman 1 kan? Gimana? Ikutkan aja yang halaman 10. Dia kan nggak bisa. Kalau nggak bisa, makane ta ngaji terus. Kapok kon yo. Ya. Ya, juga gitu. Loh nak, kalau kamu nggak ngaji, ya ini ketinggalan nak, ya ketinggalan jauh. Lah saya diajak jalan-jalan sama ayah ya. Ayolah jalan-jalan no sawah, jalan-jalan nanti. Ya, gitu ya. Tetap ngikuti yang cuma nanti didrill. Walaupun dia ketinggalan nggak apa-apa, didrill aja. Terus gimana Ustadz kalau dia nggak bisa? Nanti kan ada munakosah akhir semester, kena seleksi alam kan? Man alima alima, man jahila delosoro. Ya, sing pinter ya pinter, sing gak iso ya akhirnya kena eliminasi. Lah ini nak Farhan, Farel, karena kamu jarang masuk sehingga kamu belum bisa naik jilid. Ngoten. Ada lagi? Halo. Wes, oke, saya review terjemahnya. Nanti dipraktekkan Ustadz. Saya itu yang belum bisa lagu rosnya. Wes, biasanya yang nggak bisa itu lagu rosnya, apalagi kalimatnya panjang. Ki piye gitu. Caranya gini, jenengan datar, naik, turun. Coba A, A. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menaikkannya, kita naik aja, hanya mengangkat suara. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Turun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya halaman berikutnya ya. Jadi jenengan lagu datar. Summa kemudian ya. Tuh 2 3. Summa kemudian. Summa kemudian. Coba bawahnya itu laut 3 nada. Tuh 2 3. Naik. Turun. Luar biasa. Coba yang berikutnya. Ya, gak enak belas. Seakan. Yuk, didatarkan. Seakan. Yuk. Naik. Seakan. Turun. Berikutnya. Naik. Turun. Coba berikutnya. Se. Ada jedanya. Apakah? Jangan apakah? 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 Coba tuh 2 3. Naik. Turun. Lanjut. Naik. Bagus. Naik. Turun. Berikutnya. Naik. Turun.
Bisa nggih? Nah, nanti jenengan itu gunanya gini loh. Main feeling tentang lagu surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas. Naik. Malikin nas. Turun. Ilahin nas. Datar. Datar lo ya, datar. Kalau ming itu naik. Min syarril waswasil khannas. Naik. Turun. Jenengan enggak lulus di tempat. Kurang dengung. Minal jinnati wan nas. Ulang. Oh ya, kono sih enggak lulus. Enggak benar saudara. Ngapunten, enggak ini serius. Kenapa kok anak kita tuh ngajinya kok enggak enak, diseret-seret. Jenengan satu, kurang tegas. Suruh ngajar peragama mesti kan abang jangan gak yang ibu arisan abang tirukan kira-kira anaknya dadi enggak kira-kira ya dadi guyon ya. Tempo yang pertama temponya jenengan, yang kedua dengungnya kurang lama. Inna jahannama kanat mirsada. Coba, 1, 2, 3. Nah, itu kapan diajarkan? Ketika jenengan baca ini. Ketika pas baca ini jenengan, ketika ada dengung-dengungnya ditambahkan waja'alna nahara ma'asya, bersama ya. Indahnya Quran itu karena dengungnya. Dalilnya apa? Wa kunna mimman summanunan syuddida. Maka dengungkan dengan sangat dengung, nun tasdid dan mim tasdid. Ya, itu. Jadi memang hanya itu aja sih kekurangannya guru-guru kita. Imam-imam itu kalau baca surat itu gak tahu dengung. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal, padahal mestinya kan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, kurang dengung saja sehingga bacanya nggak enak itu karena dengungnya tidak ada. Oke, pas kurang 6 menit pas jam 12. Saya sekarang mau tanya, ada pertanyaan? Serius? Oke. Itu jadi gambarannya adalah kira-kira kalau besok disuruh ngajar tarjamah sudah bisa? Idealnya memang harus ada yang praktek. Maju satu terus praktek ditonton jamaah gitu. 1.000. Idealnya harus ada yang praktek mempraktekkan. Kan memang biar tahu urut-urutannya seperti itu. Tapi dengan gambaran tadi kira-kira sudah paham atau belum? Sudah paham ya? Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Tepat pukul jam 12 karena jenengan dari jam 7 tadi sudah duduk manis di sini. Itu sebuah keberkahan dan luar biasa. Ngapunten Ustazah. Besok kalau kita dikumpulkan padang mahsyar, jenengan wis gak usah melewati mizan, gak usah melewati Shiratal Mustaqim, langsung nyelonong ke surga. Nek ditakoki malaikat, jawaban ngene. Bu, ate nanti kok ngelunyur ae misalnya. Ditakoki ngene jawabane malaikat. Jenengan mosok jek mentolo, aku ngulang Quran malaikat. Muridku nakal ya Allah. Gelut ae. Mendino tukaran sampai aku tangi turu malaikat mesti sing
Ya Allah rek kok sisuk ya Allah. Kok ketemu bocah-bocah maneh lho. Mosok di dunia saya itu ngenes gara-gara belani Al-Qur'an. Mosok nang akhirat jadi hisab. Nanti akan dimaklumi oleh malaikat. Ya wis, masuk. Gitu ya. Mudah-mudahan guru Quran itu tiket masuk surganya gampang. Jadi dakhalal jannah bi ghairi hisab. Siapa itu? Orang yang berjuang dalam rangka mengajarkan Al-Quran, tetapi dia sendiri harus punya waktu istiqomah untuk baca Quran. Biasanya guru Quran itu baca Quran ketika pas ngulang saja. Nek gak ngulang, yuk kaprei delok TikTok, Shopee. Murid seneni maca Quran, guru nek gak tahu maca. Mungkin itu aja dari saya. Guru saya orang Bojonegoro biasanya pakai pantun bahasa rinten sereten klopo. Cekap semanten atur kula. Menawi lepat nyuwun agunge pangapura. Wal afu minkum akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.